Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah tutorial cara membuat ulangan harian online menggunakan Google Form. Yang perlu disediakan pertama adalah daftar nama siswa. Nanti untuk daftar nama ini bisa diminta pada TU, pada Pak Marbun atau Pak Silaban. Kemudian tentunya adalah daftar soal. Daftar soalnya tidak usah menggunakan nomor dan juga tidak usah menggunakan option, tapi kita tahu mana pertanyaannya, mana option jawabannya. Semuanya tidak usah menggunakan nomor dan juga option. Kemudian langkah berikutnya adalah yang harus dipastikan adalah terkoneksi dengan internet. Jadi laptopnya harus terkoneksi dengan internet. Kalau tidak, maka tidak bisa dikerjakan. Selanjutnya silakan dibuka Google Chrome. Karena menggunakan Google Form, maka lebih baik menggunakan Google Chrome. Walaupun menggunakan Mozilla Firefox, menggunakan yang lainnya juga boleh. Kita buka Google Chrome. Lalu bukalah email kita masing-masing menggunakan Gmail. Kalau Yahoo tidak bisa. Gmail.com. Gmail.com. Ini sajalah yang sudah ada. Nah, punya saya sudah tertulis di sini, maka tinggal saya klik di sini. Kalau belum, diketikkan emailnya dan passwordnya seperti biasa. Ya, kalau sudah seperti ini, lihat di sudut kanan atas ini ada titik-titik 9 ini, silahkan diklik. Kemudian dipilihlah Drive, dipilih yang ini segitiga, 3 warna ini, Drive. Maka akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya baru pilih baru. Setelah pilih baru, baru pilih lainnya, Google Form, formulir. Kemudian pilih formulir kosong. Jadi yang formulir kosong kita akan buat dari awal. Oke, selanjutnya kita pilih dulu di setelan. Diklik ini yang bergerigi. Untuk di umum, dihilangkan checklist kumpulkan alamat email supaya satu handphone bisa digunakan untuk beberapa siswa. Jadi bisa tolong menolong antar siswa yang memiliki handphone Android dengan yang tidak. Kemudian di presentasi, silahkan di checklist acak urutan pertanyaan supaya setiap siswa bisa mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda-beda. Kemudian pada kuis, nyalakan jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau sudah, baru simpan. Oke, sekarang kita akan dandani dulu. Kita hias dulu. Pertama kita buatkan headernya. Karena ini adalah sekolah kita, maka headernya adalah kop surat kita. Caranya pilih di sini, sesuaikan tema. Kemudian pada ini pilih header, pilih gambar. Nah, sebenarnya boleh digunakan ini headernya. Tapi karena kita untuk ujian sudah saya siapkan header kita. Nanti akan saya bagikan. Klik diunggah. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu ingin mengerjakan terlebih dahulu, boleh pilih ini salah satu dulu, atau tidak diisi pun juga tidak apa-apa. Baru nanti di finishingnya dipilihlah unggah setelah mendapatkan file header yang saya buat. Baru dicarilah header yang sudah saya siapkan. Baru open. Ya, baru selesai. Ya, maka di sininya sudah ada header kop surat sekolah kita. Kemudian untuk formulir tanpa judul ini kita ganti dengan ulangan harian 1. Deskripsinya tidak usah diisi. Ininya kita tutup. Langsung kemari. Untuk yang di sini, klik saja di pertanyaan yang ini tadi, pertanyaan tanpa judul, ketik
ketiklah di situ nama, untuk nama siswa. Kemudian pada jawaban singkat atau pilihan berganda sini tadi, dipilihlah drop down. Pilih drop down. Ya. Kemudian diklik di opsi, dibukalah daftar nama. Daftar namanya ini di blok. Copy. Baru Ctrl V untuk dipastikan di sini. Iya, sudah 36. 37-nya kita blok lagi untuk siswa di IPS 1. Copy, pastikan lagi di situ. Iya, sudah 72. Masuk yang terakhir, kelas yang terakhir, blok lagi, copy, kemudian pastikan, Ctrl V. Udah 107. Udah, semua siswa sudah masuk. Kalau sudah masuk, barulah kita tambah pertanyaan di sini untuk kelas. Lihat di bawah, ini tambah pertanyaan. Kita ketik kelas. Mana L-nya? Kelas. Loh. Kelas. Titik 2. Nah, di sininya pilih lagi yang ini, pilih lagi dengan drop down. Kita kliklah di situ kelasnya pertama 11 IPA. Enter. 10 IPA ya, 10 IPS 1, enter. 10 IPS 2. Kalau sudah, baru kita masuk ke tambah bagian. Sini nama sudah, kelas sudah, sekarang kita tambah bagian. Nah, bagian berikutnya untuk di sini kita ketik misalnya pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar. Udah, deskripsinya juga tidak usah dibuat. Baru kita buat tambah pertanyaan. Pertanyaan 1, kita bukalah soal kita tadi. Ini kita blok pertanyaannya, baru copy, baru pastikan di sini. Boleh klik kanan baru paste, boleh Ctrl V, sama saja. Kemudian untuk option kita blok semuanya. Yang optionnya copy, kemudian pastikan di situ Ctrl V. Nah, udah masuklah di sini. Baru kita masuk ke kunci jawaban. Kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya mana? Jawabannya, misalnya jawabannya ini. Kemudian poinnya kalau mau dibeda-bedakan tiap soal boleh, tapi kalau mau disamakan juga tidak apa-apa. Misalnya soal tertentu yang mudah kita kasih poin 1 atau poinnya 10. Nanti untuk soal yang lain poinnya 20. Terserah. Misalnya saya buat di sini poinnya ini cuma 1. Kalau sudah ada jawabannya, sudah ada poinnya, selesai. Baru tambah lagi, tambah pertanyaan untuk soal kedua. Saya buka lagi soal kedua. Saya ketikkan pertanyaannya. Copy, paste. Tapi pertanyaan saya ternyata menggunakan seperti ini. Nah, yang seperti ini tidak bisa diketikkan di Google Form. Maka langkah yang harus dilakukan adalah silahkan diklik di sini, di search,
kemudian ketikkan paint. Nah, di sini ada paint, kliklah paint. Setelah itu kita print screen. Ini ada di keyboard sudut kanan atas, biasanya print screen, PRTSC atau apa jenisnya terserah ya, di laptop masing-masing nanti dilihat. Print screen, baru dibuka lagi di sini Ctrl V atau paste ini. Nah, setelah itu select. Ini kalau eksak memang agak ribet. Baru diblok lah soalnya, baru klik crop ya, baru kita simpan. Nah, simpannya supaya lebih enak, kita buat saja folder tersendiri. Ini klik folder, ketik ini, kita buat folder soal, kita buka. Nah, ini adalah soal kedua ya, nomor 2, soal nomor 2, save. Nah, sekarang kita masukkan di sini gambar. Di sini ya, di setelah ini ada tombol ini, klik gambar, baru cari. Tadi ada di soal ini. Iya. Oke, maka pertanyaannya sudah ada gambarnya. Sekarang optionnya, kita lihat lagi soalnya. Kita blok semua jawabannya, baru copy, Ctrl C boleh, baru di situ Ctrl V atau klik kanan paste tadi ya, seperti ini. Kalau sudah, langkahnya sama seperti tadi, kunci jawaban. Ini karena lebih berat, maka saya kasih poin misalnya 5. Tapi ingat jumlahnya nanti usahakan kalau menggunakan puluhan jumlahnya 10 misalnya. Kalau pakai ratusan jumlahnya 100 gitu. Mudah pembagiannya. Ini hanya sekedar contoh saja. Kalau sudah, kita pilih jawabannya. Misalnya jawabannya ini. Kalau sudah pilih jawaban, sudah ada poin, baru selesai. Ya, tambah soal lagi. Untuk soal nomor 3. Kalau untuk yang mata pelajaran sosial yang hanya berupa teks, pasti akan lebih cepat mengerjakannya. Buka lagi soalnya, copy lagi pertanyaannya, copy, kemudian paste. Nah, ternyata untuk ini optionnya berupa bentuk-bentuk seperti ini, maka ini tidak ada di Google Form. Caranya sama seperti tadi, print screen, buka pen-nya, di file, pilih new, kemudian paste. Nah, kerjakan satu-satu. Ini di blok, kemudian crop, kita simpan di folder soal tadi. Ini 3A, baru save. Kita undo lagi, kita blok karena ini masih nampak ya. Mana ini, kita blok, kita crop, tapi jangan langsung save, tapi pilih save as, pilih save as. Ini 3B, ingat save as ya, karena filenya masih sama yang kita print screen kan. Kita undo lagi untuk yang C, karena masih nampak ini, CD masih nampak. Untuk yang terakhir nanti harus print screen ulang. Ini crop, baru save as. Ini 3C, kemudian undo lagi, 3D sekarang. Kita blok, kemudian crop. Ingat jangan save tapi save as. Ini 3D. Sudah. Tadi kalau kita undo lagi, yang E sudah tidak nampak, ada di bawah. Maka kita buka lagi soalnya.
kita munculkan, baru print screen ulang. Print screen di sini, buat new. Ini gak usah disimpan. Baru paste. Sudah ada di sini. Tinggal kita select, crop. Kalau ini karena yang baru boleh save. Inilah 3E. Baru save. Kita lanjutkan. Ini ada opsi yang pertama. Dia harus berupa teks. Karena dia berupa teks, kita kasih aja di situ opsinya A. Lalu kita kasih gambar. 3A. Open. Ini yang A. Kemudian enter. Ini kita kasih B. Kita kasih gambar dari sini. Sama tadi yang di sini ya. Gambar. Cari 3B. Ya, enter lagi. Ini C. Kita kasih gambar 3C. Ya, C sudah, enter. Ini D. Kita kasih gambar lagi 3D. Ya, D sudah, enter. Ini E. Kita kasih gambar. Cari lagi 3E. Open. Iya, udah masuklah dia semua option. Kalau sudah masuk, lanjut ke langkah tadi, kunci jawaban. Misalnya kunci jawabannya yang mana ya? Misalnya C. Ini lebih sulit lagi, saya kasih poin lebih banyak lagi. Misalnya, kalau sudah, baru selesai. Di bawah aja, selesai. Oke. Kalau sudah semua soal masuk, kita bisa lihat di pratinjau untuk melihat hasilnya seperti apa. Kita buatlah pratinjau di sini. Nah, seperti ini. Siswa nanti tinggal pilih di sini, cari nama dia. Misalnya ini kelasnya, baru berikutnya itu untuk siswa. Nah, mereka akan jawab. Misalnya dia jawab ini, mana lagi nih, A, B, C, D, E. Misalnya jawab ini. Kalau sudah selesai, kirim. Anak-anak bisa melihat skor mereka. 15 dari 16 nilainya untuk si Sismawati Naibaho. Nah, begitu. Sementara untuk guru, kita bisa melihat dari respons ini. Nah, di respons ini kita bisa lihat di individualnya. Nih, Sismawati Naibaho, ini salah, ini benar, ini benar. Gitu. Untuk lebih kolektifnya semua siswa, kita kliklah di sini, membuat spreadsheet yang gambar seperti bendera mana itu ya. Ya, buat spreadsheet baru. Buat. Maka akan muncul seperti ini. Nih. Ini skor dia. Ini namanya, ini kelasnya. Ini pertanyaannya dan seterusnya. Kalau sudah, kita tinggal simpan. Ya, disimpan, bagikan pribadi untuk saya misalnya, ke email saya. Ini ke email saya misalnya. Baru selesai. Ini yang akan kita bagikan. Daftar nilainya selesai. Oke, kita coba. Sekarang kita akan publikasikan pertanyaannya.
mempublikasikan, kita kirim ke email kita, Mas Suparyadi @gmail.com. Ini dikirim ke kita, ulangan harian 1, baru dikirim. Nah, yang akan kita bagikan mana untuk siswa? Yang akan kita bagikan ada di sini tadi. Dikirim, baru ini linknya. Inilah yang dibagikan. Kita pendekkan saja biar lebih mudah. Ini kita klik, dipendekkan, ini dia. Inilah yang harus di-copy, disalin, diketik ulang juga boleh, disalin ke WA juga boleh. Kalau dia di laptop kita, tentu tinggal kita copy paste, kirimkan ke WA. Gitu. Kita buka, contohnya misalnya saya buka dengan misalnya anak-anak yang sedang buka menggunakan Mozilla Firefox, biar beda saja. Saya copy pastekanlah yang tadi, tinggal saya enter. Nah, maka siswa akan mengikuti ujian seperti tadi. Oke Bapak Ibu, itulah panduan untuk membuat soal ulangan harian online dengan Google Form yang kuotanya ini lebih rendah untuk anak-anak karena tidak banyak situs-situs yang harus dikunjungi, jadi dia sangat ringan. Baik, untuk menamai formulir ulangan harian kita ini, perhatikan di sudut kiri ini ada tulisan formulir tanpa judul, maka silahkan diklik, maka akan muncul ulangan harian 1. Kalau sudah, silahkan diklik di luarnya saja. Maka nanti kalau Bapak Ibu lihat di drive saya di sini, masing-masing dia sudah ada ulangan harian 1. Inilah punya kita itu. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Selamat mencoba.